Halo, perkenalkan nama saya Iwan Alfayat. Saya mahasiswa KPI semester 4 kelas B dengan NIM 121400273. Saya akan membahas mengenai buku Filsafat dan Etika Dakwah yang ditulis oleh Dr. Aang Ridwan, salah seorang dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Buku ini menjelaskan mengenai filsafat atau falsafah dakwah dan juga etika dalam berdakwah, sehingga adanya balance antara keduanya, bahwasanya filsafat dan juga etika itu sangat berhubungan dalam dakwah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, yaitu filsafat sebenarnya pada dasarnya tidak memiliki pengertian yang seragam. Filsafat menurut etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah philos, yang memiliki makna cinta. Yang kedua adalah sophos atau sophia, yang memiliki arti kebijaksanaan atau hikmah. Istilah filosofi diartikan sebagai love of wisdom, yaitu mencintai kebijaksanaan. Dengan kata lain, filsafat adalah kecintaan atas hikmah atau kebijaksanaan, kearifan, kebenaran, atau ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat menurut terminologis ialah suatu cara berpikir tentang subjek-subjek tertentu seperti halnya etika, eksistensi, ruang dan waktu, dan juga lain-lain. Nah, menurut Socrates, beberapa ahlinya, salah satunya Socrates, bahwasanya filsafat adalah aktivitas hidup keseharian. Nah, ada pengertian lain dari Plato. Filsafat adalah akuisisi daripada pengetahuan. Nah, filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Filsafat merupakan aktivitas aktivitas berpikir yang mengawali berbagai bentuk kebudayaan dan juga karya yang diwariskan dari zaman ke zaman. Merujuk kepada bukti-bukti sosiologis dan antropologis atau artefak-artefak kebudayaan serta sejarah yang ada, filsafat sudah ada sejak sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, terutama di wilayah Mesir, dengan adanya gambaran tentang Tuhan dan kehidupan akhirat yang terpahat di makam-makam raja di Mesir kuno. Periode selanjutnya yang menunjukkan kehadiran aktivitas filsafat yaitu pada periode 2150 sebelum Masehi di Mesopotamia, dengan ditemukannya narasi filosofis yang termuat dalam The Epic of Gilgamesh. Nah, kita beranjak kepada konsep dasar etika. Manusia adalah makhluk sosial yang berkesadaran. Oleh karena itu, seharusnya ia melibatkan pertimbangan maslahat umum tertentu dalam setiap perbuatan. Jika dipahami dengan baik, ajaran Islam itu justru mengedepankan maslahat orang yang banyak dibandingkan kepentingan individu. Nilai-nilai agama dan moral lahir setelah hidup di tengah individu dengan kesadaran akan pentingnya ketaatan dan juga nilai-nilai agama atau ajaran moral tersebut secara komprehensif. Pentingnya pertimbangan moral dalam setiap keputusan tidak hanya berlaku pada pelaksanaan ibadah, tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, meskipun dakwah merupakan kewajiban setiap Islam, dalam praktiknya dakwah atau seruan ajakan kepada kebenaran tidak dibenarkan dengan cara paksaan, intimidasi, apalagi kekerasan. Alasan utamanya adalah karena ajaran Islam pada dasarnya adalah ajaran yang sudah selaras dengan fitrah manusia. Orang yang mengajak kepada kebenaran dan menjauhi keburukan adalah orang yang melakukan tindakan dengan maksud yang jelas dan bisa dibenarkan secara moral. Nah, harus kita sadari bahwasanya pelaku dakwah, penerima orang lain terhadap dakwah yang disampaikan juga sangat ditentukan oleh pemahaman pelaku dan cara penyampaian dakwah. Jika para pelaku dakwah tidak bisa melihat manusia dengan fitrah kebenarannya yang selaras dengan ajaran Islam dan sebagai tujuan hidupnya, dakwah pun akan sulit dicapai. Kesalahan utama para dai dalam konteks filosofi dakwah adalah menganggap bahwa subjek penerima atau mad'u
sebagai sarana untuk mencapai hasrat-hasrat kepentingan pribadinya. Nah, dakwah harus diawali dengan kesadaran dan pemahaman yang baik akan fitrah manusia serta keniscayaan kebenaran ajaran Islam sebagai impertatif kategoris dalam diri. Tanpa pemahaman dan kesadaran, orang akan menjadi penyeru bagi orang lain namun tidak ada tindakan nyata pada dirinya. Nah, dalam ajaran Islam hal ini disebut dengan qabura maqtan yang terdapat pada surat As-Saff ayat 3. Nah, tadi kita bahas sedikit mengenai sudah kita bahas mengenai isi bukunya gitu. Kurang lebih buku itu menjelaskan dalam berdakwah kita harus memiliki etika-etika dan juga moral-moral yang tertanam dalam diri seorang dai sehingga aktivitas dakwah bisa dilaksanakan dengan lancar, mudah dan juga diterima banyak orang. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lain kayuan. Kok paruman heula eta? Can paruman.